Suci Deutami. Saya dan Maya Novita akan menyampaikan materi tentang konsep dasar asuhan keperawatan keluarga dengan tahapan masa tua. Sebelum saya menjelaskan, Anda perlu mengingat 4 hal atau kata kunci yang harus diingat dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu konsep masa tua, yang kedua tugas keluarga, yang ketiga peran perawat, dan yang terakhir yaitu konsep dasar asuhan keperawatannya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Perlu kita ketahui bahwa lansia di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 tercatat 11,34% lansia di Indonesia atau setara dengan 14,4 juta. Nah, keadaan ini akan terus menaik sekitar 414% di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa lansia yang sering menggunakan fasilitas kesehatan akan semakin menaik, dan ini berimplikasi ke bidang kesehatan, salah satunya bidang keperawatan. Baik, kita mulai yang pertama yaitu konsep masa tua atau konsep lanjut usia. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mengungkapkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Hal ini sejalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Sesuai juga hal ini dengan pendapat para ahli. Nah, sudah tahu kan bahwa secara batasan usia, lanjut usia itu berarti seseorang yang telah menginjak usia 60 tahun ke atas. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang mitos dan realita pada masa tua atau lanjut usia. Baik, kita lihat mitos yang pertama ya, yaitu mitos kedamaian dan ketenangan. Banyak yang beranggapan bahwa lansia itu banyak ketenangan, kedamaian karena sudah tidak memikirkan kehidupan. Justru realitanya masih ada lansia yang penuh dengan stres, memikirkan penyakitnya. Nah, artinya kedamaian dan ketenangan bukan berarti dimiliki hanya oleh lansia saja. Justru lansia juga memiliki masalah psikologis karena banyaknya penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang mulai muncul di tubuh mereka. Nah, kemudian mitos yang kedua yaitu konservatisme dan kemunduran pandangan. Banyak beranggapan bahwa lansia semakin tidak produktif, semakin menurun daya tahan tubuhnya atau fungsi-fungsi tubuhnya, yang menganggap bahwa ada kemunduran pandangan. Padahal realitanya sebenarnya tetap berpandangan ke depan, berinovasi, memiliki visi yang bagus terhadap kehidupannya maupun lingkungannya. Selanjutnya ketiga, mitos berpenyakitan. Memang tadi saya sebutkan realitanya lansia itu sering mengalami gangguan psikologis yaitu stres karena sering memikirkan penyakitnya, tetapi bukan berarti berpenyakitan. Karena proses menua disertai daya tahan tubuh itu memang proses yang normal yang akan dialami semua lansia. Kemudian mitos keempat yaitu mitos senilitas. Banyak yang beranggapan bahwa lansia mengalami salah satunya yaitu pikun. Pada realitanya pikun itu bukan karena lansia, tetapi sebagian dari pikun atau demensia bukan juga disebabkan oleh karena usia lansia. Kemudian kelima yaitu mitos ketidakproduktifan. Banyak sekali pengusaha-pengusaha justru sukses di usia lansia, jadi itu hanya mitos. Adanya ketidakproduktifan itu mitos. Realitanya lansia masih bisa produktif. Dengan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa lansia itu masih memiliki pandangan ke depan, inovatif, kreatif, bisa membuktikan bahwa lansia masih bisa produktif. Nah, ternyata para lanjut usia juga ada tipe-tipenya loh. Ada 5 tipe yang saya temukan. Yang pertama ada tipe arif bijaksana, tipe mandiri, tipe tidak puas, tipe pasrah, dan tipe bingung. Apa sih beda dari kelima tipe tersebut? Yang pertama tipe arif bijaksana. Di sini sebutkan kaya dengan
hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, dan menjadi panutan. Nah, ini sama dengan tipe yang mandiri, cuman bedanya kalau yang mandiri itu dia selektif dalam mencari pekerjaan, dia bergaul dengan teman, terus dia mengganti kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang baru. Terus kemudian yang ketiga, tipe tidak puas. Nah, tipe ini kan nama tipenya juga tipe tidak puas, berarti ada konflik lahir batin dalam si lansia tersebut dalam menerima proses penuaannya. Kemudian ada tipe pasrah. Nah, di sini biasanya para lansia itu menerima apa saja yang sudah dia lakukan, dia terima pekerjaan apa saja dia tetap lakukan dan tetap menerima proses penuaan dan tidak menghentikan dia untuk bekerja. Nah, tipe bingung. Tipe ini itu ketika menemui proses penuaan atau menghadapi proses penuaan, dia akan kaget atau justru dia acuh tak acuh karena masih bingung. Belum ketika muda dia tidak tahu bahwa nanti itu dia akan mengalami proses penuaan baik fisik, psikologis, dan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tugas keluarga. Nah, ini pembahasan salah satu kunci yang tadi saya sebutkan. Nah, kita sebutkan ya beberapa tugas keluarga yang harus dilakukan oleh keluarga dengan lansia. Yang pertama yaitu mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Sebagai lansia yang memang usianya sebentar lagi menjelang ajal, hal ini menyebabkan agar di kehidupannya yang kini sudah berusia di atas 60 tahun untuk tetap mempertahankan pengaturan hidupnya agar lebih memuaskan. Artinya, dia harus menikmati sisa-sisa kehidupannya dengan penuh kualitas dan lebih baik lagi. Kemudian menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun. Perlu diketahui seiring dengan proses penuaan, lansia mungkin bisa produktif, tetapi tak produktif saat di masa muda. Jadi, saat pendapatan mulai menurun, lansia harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Kemudian, mempertahankan hubungan perkawinan. Sebagai lansia yang hubungannya sudah bertahan ketika kini sudah menginjak usia 60 tahun bahkan lebih, jadi diharapkan lansia tetap mempertahankan perkawinannya, apalagi sudah melewati masa-masa yang sulit ketika di masa mudanya. Kemudian menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan. Ketika sudah menginjak usia 60 tahun ke atas, artinya berbagai kemungkinan kita akan mengalami kehilangan pasangan. Jadi sesuai tugas tadi yang dari awal, sebisa mungkin kita melaksanakan kehidupan, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan agar ketika kita kehilangan pasangan atau lansia tersebut kehilangan pasangan, kita bisa menyesuaikan dirinya, dan ketika pun sudah kehilangan, kita pun sudah menyesuaikan dan sudah siap. Kemudian mempertahankan ikatan keluarga antar generasi. Bagi lansia yang sudah mempunyai anak, cucu, diharapkan lansia tetap menjaga hubungan dengan anak dan cucu tersebut. Jadi walaupun tidak tinggal seatap, usahakan tetap ada jalinan silaturahmi, tetap ada komunikasi. Kemudian meneruskan hidup untuk tetap menelaah, mengintegrasi, artinya tetap utuh dari segi apapun. Nah, selanjutnya yaitu peran perawat. Peran perawat untuk para lansia itu apa sih gitu, terutama untuk keperawatan keluarga dengan tahapan masa tua ini. Sama saja dengan peran perawat pada aspek yang lainnya, pada tahapan yang lainnya, cuman yang membedakan adalah pendekatan dari peran masing itu. Seperti ini, perawat
salah satu perannya yaitu di sini sebagai pemberi asuhan keperawatan. Nah, diharapkan perbedaan antara memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan lansia bisa dibedakan. Nah, pada pemberi asuhan keperawatan untuk lansia ini diharapkan banyak menggunakan sentuhan fisik, mendengarkan, dan yang lain-lainnya. Terus kemudian perannya yaitu sebagai advokat. Nah, karena lansia mungkin saat memutuskan suatu keputusan akan merasa kebingungan karena mungkin penurunan kognitif dan yang lainnya, jadi diharapkan saat harus memutuskan sesuatu, perawat bisa membantu dan membela hak-hak pasiennya atau hak-hak dari lansia tersebut. Kemudian sebagai pemberi edukasi, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus dihadapi lansia ke depannya, dan sebagainya. Kemudian sebagai konselor, sebagai motivator, terutama agar lansia untuk tetap mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kemudian ada penemu kasus. Perlu ketahui bahwa di lansia itu kompleks sekali permasalahannya, mulai dari fisik baik psikologis. Jadi diharapkan peran perawat di sini menemukan kasus secara dini, terutama di lansia. Nah, kemudian menjelaskan bahwa ada penekanan peran perawat dalam kolaborator, yaitu berkolaborasi. Tadi kan sudah dijelaskan kalau lansia itu salah satu pengguna fasilitas pelayanan kesehatan yang tertinggi, berimbas ke kesehatan, salah satunya perawat. Nah, jadi International Council of Nurse Code for Nurse (ICN) mengharapkan atau menyarankan perawat untuk ikut serta berkolaborasi dengan pemerintah. Ini terkait dengan kebijakan pelayanan fasilitas kesehatan atau kebijakan-kebijakan lain agar lansia lebih sejahtera dan mendapat jaminan dari pemerintah. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar asuhan keperawatannya. Nah, yang saya akan jelaskan ini belum ke proses keperawatannya, karena nanti proses keperawatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan proses asuhan keperawatan pada lanjut usianya. Jadi belum pada tahap-tahapan seperti pengkajian dan sebagainya. Di proses asuhan keperawatan pada lanjut usia itu intinya memberikan bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan. Di mana tempatnya? Jelas di rumah, di keluarga, dengan tahapan lanjut usia oleh tenaga keperawatan. Nah, gimana dengan tenaga yang lain? Boleh, asal tetap dengan pengawasan tenaga keperawatan dan perlu bimbingan dari tenaga kesehatan. Nah, ini yang menjadi pendekatan. Apa-apa saja sih fokus pendekatan dalam asuhan keperawatan pada lansia? Ada 4. Yang pertama, tadi saya bilang bahwa fisik, salah satunya sentuhan, ini menjadi pendekatan. Misalnya genggaman tangan, karena terkadang lansia itu butuh banget genggaman tangan, itu kayak merasa tenang, tentram. Kemudian secara psikis, nah perawat harus sabar mendengarkan cerita, karena jelas sekali di proses penuaan ini biasanya lansia itu banyak sekali bercerita, menceritakan masa lalu. Nah, kita sebagai perawat, disitulah proses pendekatan, untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Kemudian dalam sosial, menciptakan sosialisasi. Misalnya seperti ini, ketika di samping rumahnya ada lansia lagi, ajaklah lansia sama lansia untuk berbicara, berdiskusi, memecahkan masalah yang sederhana, sehingga ada ikatan sosial yang mereka saling memiliki, saling menjaga. Ketika ada hal-hal yang ada gangguan, jadi mereka saling menjaga dan kita tahu. Kemudian spiritual,
Sudah diketahui bahwa lansia tadi di tugas keluarganya yaitu mulai mempersiapkan diri atas kehilangan pasangan. Nah, di spiritual ini kita harus memberi semangat kepada mereka melalui agama yang mereka anut untuk mereka mempersiapkan ke depannya, mempersiapkan jika memang ajal menjemput, mereka tetap menerima, mereka tetap menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Oke, materi selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari proses keperawatan pada tahapan masa tua? Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Artinya lansia diharapkan bisa mandiri dalam melakukan kegiatannya. Kemandirian yang sudah ada tetap dipelihara, terus mempertahankan semangatnya, terus membantu juga untuk membesarkan daya hidup, kualitas hidupnya di usia yang sudah 60 tahun itu. Tujuan yang lain juga untuk merasa petugas kesehatan agar lebih sadar, lebih paham bahwa lansia butuh penanganan yang lebih, butuh asuhan keperawatan dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian fokusnya. Nah, fokus asuhan keperawatan pada masa tua itu ada 3. Biasanya kita akan menemukan gangguan muskuloskeletal, gangguan kardiovaskular, dan gangguan respirasi. Nah, dari 3 gangguan ini biasanya kalau gangguan muskuloskeletal atau gangguan sendi dan tulang biasanya lansia akan mengalami rematik, osteoporosis, bahkan dia beresiko fraktur atau patah tulang. Nah, kalau di kardiovaskular biasanya hipertensi, gagal jantung, atau yang lainnya. Nah, kalau di respirasi biasanya asma, mungkin PPOK, biasanya itu yang sering muncul di lansia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi osteoporosis. Perlu diketahui salah satu penyebab dari menurunnya masa tua itu karena faktor mekanis. Lansia sebagai salah satu usia yang dimana biasanya dia secara nutrisi menurun, hormonal menurun, aktivitas fisik menurun. Inilah yang akan menyebabkan menurunnya masa tua. Nah, osteoporosis ini dibagi menjadi 3, ada osteoporosis primer, sekunder, dan juvenil idiopatik. Nah, jika yang primer ini sudah pasti ketika postmenopause ya, lansia kan biasanya sudah mengalami itu dan terjadi reabsorpsi tulang yang sangat meningkat sehingga beresiko terjadinya fraktur. Nah, hal ini akan menyebabkan masalah keperawatan, salah satunya yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Nah, untuk osteoporosis sekunder ini biasanya diakibatkan karena penggunaan steroid sehingga reabsorpsi tulang semakin meningkat, dan sama juga ini akan mengakibatkan kerapuhan dari tulang-tulang tersebut dan berisiko cedera. Sedangkan juvenil idiopatik ini merupakan bawaan. Nah, untuk gangguan sistem kardiovaskular kita coba akan bahas yang hipertensi. Nah, seperti kita ketahui bahwa lansia sebagai salah satu faktor yang tidak dapat dikontrol dalam kejadian hipertensi ini mengakibatkan memang lansia yang pembuluh darahnya akan menurun elastisitasnya, berisiko sekali untuk mengalami hipertensi. Nah, terus juga apabila faktor yang bisa dikontrol oleh lansia tidak bisa mengontrol, misalkan merokok, alkohol, gaya hidup tidak baik, ini akan menambah 2 kali lipat dari faktor yang memang seharusnya hanya karena faktor usia, jadi ditambah dengan faktor yang bisa dikontrol, misalkan yang tadi saya sebutkan, makin beresiko untuk mengalami hipertensi. Nah, lansia yang sudah saya sebutkan kenapa
usia 60 tahun beresiko untuk terjadi hipertensi karena elastisitas dari pembuluh darah yang semakin menurun, sehingga daya regang pembuluh darahnya itu berkurang, sehingga aliran darah yang seharusnya lancar ini tekanannya semakin cepat, semakin kencang, dan inilah memang disebut dengan hipertensi. Nah, kemudian jika gaya hidupnya misalkan jelek, dia pastikan misalkan jarang olahraga tapi makan banyak lemak. Nah, ini akan menumpuk lemak-lemaknya itu di pembuluh darah sehingga terjadi proses penyempitan pembuluh darah. Ya, balik lagi, pembuluh darahnya akan mengalami penyempitan sedangkan aliran darah tetap akan mengalir. Nah, ini akan menyebabkan tekanan semakin tinggi, semakin aliran darah yang mengalir banyak tetapi pembuluh darahnya sempit karena lemak yang tadi nempel. Nah, kalau rokok juga sama, ini disebabkan karena kandungan dari rokok tersebut juga bisa menempel di pinggir-pinggir pembuluh darah. Terus kemudian bisa juga karena stres, benar sekali stres, karena dari stres ini itu akan biasanya memicu hormon-hormon tertentu atau bisa membuat pembuluh darah itu vasokonstriksi atau mengalami penyempitan, dan sama saja aliran darah tetap mengalir tetapi pembuluh darah menyempit. Inilah yang akan menyebabkan hipertensi. Nah, dari masalah-masalah atau dari menyebabkan hipertensi tersebut, nah, akan muncul tanda gejala biasanya mual-muntah, pandangan kabur. Kalau mual dan muntah sudah pasti nutrisinya terganggu, pandangan kabur berarti penglihatannya juga akan terganggu, sensori persepsinya akan terganggu, kemudian biasanya akan mengalami pusing akibat dari tadi karena mengalami vasokonstriksi, seluruh oksigen tidak masuk, tidak teralirkan apalagi ke bagian kepala. Nah, inilah yang akan menyebabkan rasa pusing dan akan biasanya mengalami masalah perawatan, yaitu gangguan rasa nyaman. Nah, untuk yang gangguan sistem respirasi, saya akan ambil contoh yaitu masalah asma. Nah, yang asma itu kan penyebabnya ada dari luar, ada yang memang dari dalam. Kalau yang dari luar seperti adanya alergi dari misalkan debu-debu yang dari luar, tetapi kalau yang dari dalam contohnya seperti flu, emosi, dan latihan fisik. Nah, ketika lansia memang dari mudanya sering mengalami asma, ketika di lansia ini juga akan mengalami gangguan ini juga, apalagi lansia dengan proses penuaan daya tahan tubuh yang menurun, otomatis dia semakin mudah sekali jika terkena debu akan merasakan yang beda dengan kita gitu. Dengan adanya misalkan dia menghirup debu akan ada antigen, terus kemudian ada proses dimana ikatan antigen antibody. Nah, disinilah imunoglobulin E akan mengeluarkan sel masnya itu juga akan mengeluarkan salah satunya histamin dan prostaglandin. Ini akan menyebabkan merangsang yaitu pembuluh ini akan merangsang otot. Nah, akibat dari pelepasan histamin dan prostaglandin tersebut akan merangsang vasokonstriksi atau akan merangsang otot polos untuk berkontraksi, dan kelenjar napas lain juga akan aktif gitu, sehingga akan terjadi bronkospasme. Begitupun dengan faktor yang di dalam seperti latihan fisik juga, ini akan meningkatkan sel syaraf, meningkatkan sistem parasimpatis dan saraf parasimpatisnya itu saraf vagus untuk merangsang otot polos dan kelenjar di jalan napas untuk mengalami bronkospasme.
bronkospasme. Nah, kalau sudah bronkospasme artinya penyempitan atau bronkokonstriksi, artinya tadi yang bronkusnya sempit. Nah, ini jelas akan menimbulkan masalah keperawatan, yaitu jalan napas tidak efektif, atau bisa juga akibat dari reaksi tadi antigen antibodi. Pelepasan histamin prostaglandin akan merangsang proses pembentukan mukus yang dimana nanti bersihan jalan napasnya tidak efektif, sehingga akibat dari keduanya ini akan terjadi atau lansia akan mengalami sesak napas. Nah, di sini bisa muncul masalah-masalah keperawatan yang bisa fokuskan oleh perawat dalam nanti menjalani proses keperawatan, yaitu tadi bersihan jalan napas tidak efektif, terus kemudian pola napasnya dan jalan napasnya juga tadi yang akibat dari bronkokonstriksi juga jalan napasnya tidak efektif. Nah, dari masalah-masalah lansia dari ketiga gangguan ini bisa disimpulkan baik osteoporosis maupun hipertensi dan asma jika belum ditemukan di lansia, maka diharapkan penyebab-penyebab dari ketiga masalah itu atau dari masalah yang lainnya di-stopkan, jangan sampai terjadi, seperti jauhi rokok, jauhi minum alkohol, tetap gaya hidup yang baik, kembalikan tugas keluarga untuk mempertahankan hidup yang berkualitas, tetap menjalankan kehidupan yang lebih baik, terutama di bidang kesehatan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maya Novita untuk menjelaskan proses keperawatan dari pengkajian sampai dengan selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Novita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Suci Dewi Utami. Saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan keluarga dengan tahapan masa tua. Dalam asuhan keperawatan, seperti biasa, yang pertama itu ada pengkajian, diagnosa, rencana keperawatan, atau intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama ada pengkajian. Format pengkajian pada lansia terdiri dari identitas, alamat, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, dan suku bangsa. Data biopsikososial spiritual kultural, lingkungan, status fungsional, fasilitas penunjang kesehatan yang ada, serta pemeriksaan fisik. Semua data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, maupun pemeriksaan penunjang, semua dimasukkan asalkan mendukung satu masalah keperawatan yang terjadi pada klien. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan yang sering dijumpai pada lansia, yang pertama ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang atau lebih dari kebutuhan tubuh, kerusakan sensori persepsi seperti penglihatan dan pendengaran, intoleransi aktivitas, risiko cedera, cemas, kerusakan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, inkontinensia urin, gangguan pola tidur, isolasi sosial, perasaan berduka, harga diri rendah, penguasaan individu tidak efektif. Yang pertama, rencana keperawatan yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan nutrisi. Penyebab dari gangguan nutrisi pada lanjut usia yaitu penurunan fungsi alat, penciuman dan pengecapan, pengunyahan kurang sempurna, gizi yang tidak lengkap, rasa penuh pada perut dan susah buang air besar, dan melemahnya otot-otot lambung dan usus. Sedangkan masalah gizi yang timbul pada lanjut usia antara lain gizi yang berlebih, gizi kurang, kekurangan vitamin dan kelebihan vitamin. Jadi, rencana keperawatan atau intervensi dari pemenuhan kebutuhan nutrisi yaitu pemberian makanan kecil tapi sering, banyak minum, dan kurangi terlalu asin. Pemberian makanan yang mengandung serat, pembatasan pemberian makanan yang tinggi kalori,
dan pembatasan minum kopi dan teh. Selanjutnya, meningkatkan keamanan dan keselamatan lanjut usia. Banyak penyebab kecelakaan pada lanjut usia, yaitu fleksibilitas kaki berkurang, fungsi penginderaan dan pendengaran menurun, pencahayaan berkurang, lantai licin dan tidak rata, tangga tidak ada pengaman, dan kursi atau tempat tidur yang mudah bergerak. Jadi, tindakan pencegahannya dari diagnosa ini yaitu biarkan lanjut usia atau biarkan lansia menggunakan alat bantu untuk meningkatkan keselamatan. Latih lanjut usia untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi dan usahakan selalu ada orang yang menemaninya. Jadi untuk semuanya untuk para lanjut usia harus ditemani dan diusahakan untuk tidak sendiri, dan berikan keselamatan atau berikan pengaman untuk lanjut usia agar beberapa kecelakaan itu tidak terjadi. Selanjutnya, memelihara kebersihan diri. Penyebab kurang perawatan diri pada lanjut usia adalah penurunan daya ingat, kurangnya motivasi, serta kelemahan dan ketidakmampuan fisik. Upaya yang dilakukan untuk kebersihan diri antara lain mengingatkan atau membantu lanjut usia untuk melakukan upaya kebersihan diri. Menganjurkan lanjut usia menggunakan sabun lunak yang mengandung minyak, serta mengingatkan lanjut usia untuk membersihkan lubang telinga, mata, dan menggunting kuku. Karena lanjut usia ini daya ingatnya kurang, jadi kita sebagai anaknya harus mengingatkan kepada nenek kita atau orang-orang yang sudah lanjut usia untuk menjaga kebersihan, karena itu sangat penting. Selanjutnya ada memelihara keseimbangan istirahat atau tidur. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara keseimbangan istirahat atau tidur antara lain menyediakan tempat atau waktu tidur yang nyaman. Nah, ini penting banget nih. Kalau misalkan kita tidur di tempat yang kurang nyaman, kita bisa tidur gak? Nah, makanya untuk memelihara keseimbangan istirahat dan tidur, yang pertama itu kita harus menyediakan tempat atau waktu tidur yang nyaman, senyaman mungkin. Mengatur lingkungan yang cukup ventilasi, karena kalau misalkan kita itu nggak ada ventilasi, mungkin kita akan kegerahan dan kita pasti nggak akan bisa tidur bebas dari bau-bau yang tidak sedap. Kalian pasti nggak enak kan kalau misalkan kita tidur terus ada bau-bau yang menyengat gitu. Nah, makanya ini adalah salah satu pencegahan untuk memelihara istirahat dan tidur. Melatih lansia untuk latihan fisik ringan guna melancarkan sirkulasi darah dan melakukan aktivitas otot-otot sesuai hobi, misalnya berkebun, jalan santai, dan sebagainya. Serta memberi minuman hangat sebelum tidur, misalnya susu hangat, wedang jahe tuh biasanya. Pokoknya untuk memelihara keseimbangan istirahat tidur, kita harus memodifikasi lingkungan senyaman mungkin, menyediakan tempat atau waktu tidur yang nyaman, terus bebas dari bau-bau yang tidak sedap. Sebelum tidur, alangkah baiknya kita itu melatih latihan fisik ringan untuk melancarkan sirkulasi darah dan melakukan aktivitas otot sesuai hobi, itu bisa banget. Selanjutnya, meningkatkan hubungan intrapersonal melalui komunikasi aktif. Adapun upaya yang dapat dilakukan berkomunikasi dengan lanjut usia dengan kontak mata, memberikan stimulus atau mengingatkan lanjut usia terhadap kegiatan yang akan dilakukan, menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan lanjut usia, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan atau tanggap terhadap respon nonverbal lanjut usia, melibatkan lanjut usia untuk keperluan tertentu sesuai dengan kemampuannya, serta menghargai pendapat lanjut usia. Jadi, meningkatkan hubungan intrapersonal itu melalui komunikasi aktif, kita bisa mengajak lanjut usia itu dengan berbincang-bincang, mendengarkan keluh kesahnya,
uh, terus bisa juga mengekspresikan atau kita tuh harus tanggap terhadap respon nonverbal lanjut usia, melibatkan lanjut usia untuk keperluan tertentu. Terus pokoknya kita tuh harus mendengarkan keluh kesahnya gitu. Kalau bisa ditemenin terus gitu, karena ini itu untuk meningkatkan hubungan intrapersonal. Jangan ditinggalin sendiri gitu. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan eliminasi. Adapun penata laksanaannya antara lain dengan pemberian diet tinggi serat, konsumsi air, modifikasi aktivitas, dan bila perlu enema. Proses menua memang menyebabkan perubahan organ tubuh, termasuk organ berkemih, yang menyebabkan lansia mudah mengalami problem inkontinensia urin. Jadi, adapun penata laksanaan dari pemenuhan kebutuhan nutrisi itu harus memodifikasi aktivitas, terus konsumsi air secara berlebih. Yang selanjutnya, kebutuhan aktivitas. Yang pertama ada kaji riwayat penyakit lamanya dan berat badan dan beratnya penyakit tersebut yang menyebabkan mobilisasi. Lalu lakukan pemeriksaan fisik dengan saksama. Koreksi adanya malnutrisi, anemia, gangguan cairan dan elektrolit, dan evaluasi semua obat yang diminum. Penyuluhan untuk pasien dan keluarga tentang bahaya imobilisasi lama serta pentingnya latihan ambulasi dini dan latihan jasmani. Penyuluhan untuk pasien dan keluarga. Jadi kita nggak hanya ke klien aja, tapi harus ke keluarganya. Tapi harus melibatkan keluarganya agar keluarganya dapat membantu lanjut usia untuk melakukan aktivitas atau untuk mengingatkan kembali agar daya ingatnya itu agar tidak lupa. Tentang latihan ambulasi dini, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti dari tempat tidur ke tempat tidur yang lain atau dari kursi ke kursi yang lain, itu ambulasi dini. Dan latihan jasmani, kita harus memberikan penyuluhan agar klien dan keluarga itu melatih jasmaninya, seperti kayak berolahraga atau jalan-jalan sehat. Selanjutnya, ketergantungan pasien harus dimotivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Manakala tirah baring tak bisa dihindari, beberapa aktivitas fisik ringan harus dikerjakan sambil berbaring. Nah, ini buat usia-usia muda nih ya, biasanya itu pada suka rebahan santuy gitu ya. Nah itu kurang baik juga sih. Alangkah baiknya kita tuh harus beraktivitas fisik ringan seperti olahraga pagi, seperti berjalan-jalan atau lari-lari pagi. Nah ini tuh kita tuh harus memberikan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari kepada lansia. Nggak cuma kepada lansia aja sih kalau menurut saya, kepada semua orang, kepada saudara kita atau orang tua kita. Nah ini tuh penting banget untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu. Nggak cuma tirah baring terus, nggak cuma rebahan terus gitu. Selanjutnya, terapi fisik dapat diberikan sedini mungkin, meliputi latihan lingkup sendi, penguatan otot, mobilisasi di tempat tidur, penggunaan alat bantu. Terapi fisik biasanya itu lansia itu ada beberapa yang menggunakan alat bantu seperti kruk atau mobilisasi di tempat tidur. Itu biasanya itu ada lansia itu yang susah berjalannya, atau lansia itu biasanya itu tirah baring di tempat tidur aja. Jadi kita itu memberikan penyuluhan sedini mungkin, meliputi latihan tersebut, penguatan otot, mobilisasi tempat tidur, penggunaan alat bantu seperti kruk, mobilisasi tempat tidur itu seperti kayak fleksi, ekstensi gitu. Jadi kita tuh harus memberikan penyuluhan kepada keluarga agar keluarga bisa melatih ke lansia. Latih untuk melakukan ADL,
dan pencegahan terhadap luka tekan. Terapi rekreasi. Selanjutnya, kebutuhan cairan elektrolit. Pengeluaran cairan tubuh yang berlebih dapat terjadi karena kondisi infeksi akut, pengeluaran urin yang berlebih, penggunaan diuretik, DM, gangguan gastrointestinal seperti muntah dan diare. Nah, penata laksanaan dari kebutuhan cairan elektrolit itu, yang pertama, kita itu harus mencari tahu penyebab dehidrasi. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berata dehidrasi. Terapi cairan pengganti, observasi dalam pemberian cairan. Penyuluhan terhadap pasien dan keluarga. Nah, kita harus melibatkan keluarga. Konsumsi pemberian buah-buahan seperti kalium. Nah, kenapa konsumsi pemberian buah-buahan seperti kalium karena manfaat dari kalium ini untuk menjaga kepadatan tulang, terus menjaga kesehatan jantung dan lain sebagainya. Selanjutnya pemberian per oral bila saluran pencernaan normal, parenteral bila pasien tidak mau makan, tidak boleh lewat oral. Selanjutnya catat asupan setiap hari. Selanjutnya ada kebutuhan oksigenisasi. Untuk pemenuhan oksigenasi dapat dilakukan mobilisasi, teknik relaksasi nafas dalam, batuk efektif, support system, dan pendidikan kesehatan. Jadi kita harus memberikan penyuluhan juga untuk pemenuhan oksigenisasi ini seperti tarik nafas dalam, batuk yang efektif, dan pendidikan kesehatan. Selanjutnya, lanjutan dari rencana keperawatan atau intervensi ada implementasi. Menurut Surnario dan kawan, Selanjutnya, lanjutan dari rencana keperawatan atau intervensi ada implementasi. Menurut Surnario DKK tahun 2016, di tahap ini perawat mendapat kesempatan pengembangan minat keluarga dalam rangka mengadakan perbaikan. Perawat memberikan perhatian terhadap kesulitan, ketidaktahuan, ketidakmampuan keluarga dengan teknik motivasi tertentu agar keluarga mampu mendemonstrasikan perilaku hidup sehat di dalam keluarga. Jadi implementasi ini kita bisa memberikan perhatian ketidaktahuan dengan teknik motivasi agar keluarga ini mampu mendemonstrasikan perilaku hidup sehat yang sudah kita berikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan di rumah masing-masing. Selanjutnya ada evaluasi. Untuk mengetahui tingkat perkembangan terhadap implementasi yang telah dilakukan, serta menilai keberhasilan aktivitas yang telah dilakukan, antara lain dengan kumpulkan data tentang respon klien, bandingkan respon dengan kriteria, analisa alasan pencapaian tujuan, modifikasi rencana keperawatan bila perlu, menurut Surnario dan DKK tahun 2016. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emak.